Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bapak Winahyu, pada pembelajaran IPS. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai globalisasi. Ya, sebelum kita masuk ke materi globalisasi, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik dapat menganalisis mengenai bentuk-bentuk globalisasi. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis mengenai dampak dari globalisasi. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu peserta didik dapat menjabarkan mengenai upaya-upaya menghadapi globalisasi. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Sebelumnya, peta konsep materinya yang pertama yaitu pengertian globalisasi, kemudian dijabarkan. Yang pertama, bentuk-bentuk globalisasi, yang kedua, dampak-dampak globalisasi, kemudian yang ketiga yaitu upaya menghadapi globalisasi. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengertian dari globalisasi. Apa sih globalisasi itu? Globalisasi diambil dari kata global atau universal. Orang pertama yang menggunakan istilah globalisasi adalah Theodore Levitte pada tahun 1985. Menurut Wates, dalam Kamanto Sunarto 2004, globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut, dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut. Nah, apa saja bentuk-bentuk globalisasi? Nah, bentuk-bentuk globalisasi ini ada dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Yang pertama yaitu dalam bidang budaya, yang kedua dalam bidang komunikasi, yang ketiga dalam bidang ekonomi, yang keempat dalam bidang iptek, kemudian yang terakhir dalam bidang transportasi. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, dalam bidang budaya. Globalisasi dalam bidang budaya memberikan manfaat, misalnya memperkaya budaya bangsa. Apa contoh dari penyeragaman atau hegemoniasi dalam globalisasi budaya? Globalisasi budaya dalam hal bahasa, misalnya bahasa Inggris merupakan salah satu contoh bahasa dunia. Jadi globalisasi dalam bentuk-bentuk globalisasi dalam bidang budaya yaitu dilihat dari bahasa. Bahasa Inggris itu menjadi bahasa dunia. Kemudian yang kedua yaitu dalam bidang komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain. Nah, globalisasi dalam bidang komunikasi ini dapat dilihat dari kemajuan teknologi komunikasi yang saat ini kita rasakan. Awalnya masyarakat Indonesia berkomunikasi dengan cara tradisional, kemudian mulai mengalami perkembangan dalam teknologi telepon, handphone, internet, dan sosial media yang ada sampai sekarang ini. Itu adalah globalisasi dalam bidang komunikasi. Kemudian yang ketiga yaitu dalam bidang ekonomi. Ciri-ciri globalisasi dalam bidang ekonomi yaitu: satu, beroperasinya suatu perusahaan di lebih dari satu negara. Yang kedua, mencari keuntungan yang kompetitif. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki kemudahan jangkauan geografis. Kemudian yang keempat yaitu penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal. Kemudian yang kelima yaitu batas suatu negara akan semakin menjadi kabur. Artinya tidak ada pembatasan antara satu negara dengan negara yang lainnya. Nah, kemudian pertanyaannya yaitu sebutkan organisasi di ASEAN yang bergerak di bidang ekonomi. Itu apa saja? Nah, kemudian yang keempat yaitu dalam bidang iptek. Tujuan utama perkembangan globalisasi iptek adalah perubahan kehidupan masa depan manusia itu semakin lebih baik, lebih mudah, murah, cepat, dan aman. Jadi globalisasi dalam bidang ilmu pengetahuan itu diharapkan memberikan kemudahan kepada setiap lini kehidupan manusia. Kemudian yang kelima yaitu dalam bidang transportasi. Globalisasi dalam bidang transportasi ini
didukung atau disebabkan oleh faktor-faktor pendorong globalisasi dalam bidang transportasi. Itu yang pertama, yaitu manusia menginginkan perubahan karena mereka menuntut hidup yang lebih mudah dan praktis. Kemudian yang kedua yaitu perkembangan teknologi semakin maju. Kemudian yang ketiga yaitu perkembangan di bidang telekomunikasi yang membuat perkembangan alat transportasi diberitakan dengan cepat ke seluruh penjuru dunia. Nah, itu adalah faktor-faktor pendorong globalisasi dalam bidang transportasi. Adanya keinginan manusia untuk berubah, kemudian perkembangan teknologi semakin maju, kemudian yaitu perkembangan di bidang telekomunikasi yang membuat transportasi baru itu semakin mudah untuk disiarkan sehingga manusia itu tahu bahwa ada transportasi baru. Kemudian pertanyaannya yaitu sebutkan contoh transportasi darat tempo dulu di Indonesia. Nah, bagi yang tahu silahkan untuk dijawab. Itu adalah bentuk-bentuk globalisasi dalam bidang kehidupan manusia yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu dampak dari globalisasi. Nah, ada dua dampak dari globalisasi. Yang pertama yaitu dampak positif, yang kedua yaitu dampak negatif. Nah, apa saja dampak positif dan dampak negatif globalisasi ini? Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, dampak positif dari globalisasi. Nah, yang pertama yaitu berkembangnya iptek. Yang kedua, meningkatnya efisiensi dan efektivitas. Kemudian yang ketiga yaitu perekonomian semakin meningkat. Yang keempat yaitu meningkatnya taraf hidup. Yang kelima yaitu komunikasi semakin cepat dan mudah. Kemudian yang keenam yaitu berkembangnya dunia pariwisata. Kemudian yang ketujuh yaitu komunikasi dan informasi semakin terbuka. Itu adalah 7 dampak positif dari adanya globalisasi. Kemudian apa saja dampak negatif globalisasi itu? Nah, yang pertama, westernisasi. Apa sih westernisasi itu? Westernisasi adalah suatu perubahan seseorang yang mulai kehilangan nasionalismenya dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Jadi westernisasi ini adalah gaya hidup seseorang yang meniru-niru budaya kebarat-baratan dan meninggalkan budaya asli dari negara tersebut. Contohnya di sini adalah anak-anak punk. Yang kedua, dampak negatif yang kedua yaitu demoralisasi. Apa sih demoralisasi itu? Demoralisasi atau dekansasi nilai adalah memudarnya nilai dan norma sosial dalam masyarakat atau menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang. Itu adalah demoralisasi. Kemudian yang ketiga yaitu kesenjangan sosial. Nah, kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan yang tajam antara suatu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial ekonomi. Jadi adanya jurang pembatas antara masyarakat dengan masyarakat pendapatan rendah dengan masyarakat berpendapatan tinggi. Nah, ini menimbulkan adanya kesenjangan sosial. Kemudian dampak negatif yang selanjutnya yaitu yang keempat, adanya kriminalisasi. Nah, kriminalisasi atau kriminalitas ini ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama yaitu pertentangan dan persaingan. Yang kedua, perbedaan ideologi politik. Kemudian yang ketiga, kepadatan dan komposisi penduduk. Kemudian yang keempat yaitu perbedaan kekayaan dan pendapatan. Kemudian yaitu mentalitas yang labil. Nah, ini adalah faktor-faktor penyebab dari kriminalitas. Kemudian dampaknya apa? Adanya kriminalitas ini yang pertama yaitu merugikan pihak lain baik material maupun imaterial. Kemudian yang kedua yaitu merugikan masyarakat secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga yaitu merugikan negara. Kemudian yang keempat yaitu mengganggu stabilitas keamanan masyarakat. Nah, itu adalah dampak-dampak dari kriminalitas. Lalu bagaimana solusinya? Yang pertama, menegakkan sanksi hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu. Kemudian mengaktifkan peran orang tua dan lembaga pendidikan dalam mendidik anak.
Kemudian yang ketiga yaitu selektif terhadap budaya asing yang masuk agar tidak merusak nilai budaya bangsa. Kemudian yang keempat yaitu menjaga kelestarian dan kelangsungan nilai dan norma dalam masyarakat. Nah, itu adalah dampak negatif berupa kriminalitas. Kemudian dampak negatif selanjutnya yaitu pencemaran lingkungan. Globalisasi yang tidak dibarengi dengan analisis masalah dan dampak lingkungan atau AMDAL sering menimbulkan malapetaka, yakni berupa pencemaran lingkungan. Nah, kemudian dampak negatif yang keenam atau yang selanjutnya yaitu adanya globalisasi ini kenakalan remaja. Nah, apa saja sih faktor penyebab dari kenakalan remaja ini? Itu disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, untuk faktor internal itu yang pertama adanya krisis identitas, yang kedua faktor kepribadian, kemudian yang ketiga yaitu faktor status dan peranan dalam masyarakat. Nah, kemudian faktor eksternalnya apa saja? Yang pertama yaitu kondisi lingkungan keluarga, yang kedua kontak sosial kurang baik, kemudian yang ketiga kondisi alam, kemudian yang keempat yaitu kesenjangan ekonomi. Nah, itu adalah faktor internal dan faktor eksternal dari kenakalan remaja. Lalu upaya-upaya untuk menanggulangi kenakalan remaja ini apa saja? Yaitu yang pertama penguatan mental, kemudian pendidikan yang baik, kemudian yang ketiga memberikan lingkungan yang baik, kemudian yang keempat yaitu penyaluran kreativitas remaja dengan cara yang baik, kemudian yang kelima yaitu memberikan tanggung jawab kepada remaja dalam kehidupan masyarakat. Nah, yang selanjutnya dampak negatif yang selanjutnya yaitu individualisme yang tinggi. Individualisme bisa disebut sebagai perilaku yang mementingkan diri sendiri atau egois dan tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain. Banyak sikap individualis yang berkembang di sekitar kita, di antaranya adalah menggunakan handphone tanpa memperhatikan keadaan di sekitar kita. Nah, itu adalah yang kita rasakan saat ini karena adanya dampak globalisasi. Nah, setelah kita mempelajari mengenai bentuk-bentuk dan dampak globalisasi, lalu bagaimana cara mengatasi dari globalisasi itu? Nah, cara mengatasi globalisasi dalam bidang budaya, yaitu yang pertama, menyaring setiap budaya asing yang masuk. Yang kedua, memperkuat persatuan dan kesatuan antar warga Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu memantenkan setiap budaya Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu berpegang teguh pada nilai religius, spiritual, dan memupuk rasa kebinekaan. Kemudian yang kelima yaitu meningkatkan kualitas keimanan dan moralitas masyarakat. Nah, itu adalah salah satu cara mengatasi globalisasi dalam bidang budaya. Kemudian dalam bidang teknologi, cara mengatasinya yaitu yang pertama, berkompetisi dalam kemajuan iptek. Yang kedua, meningkatkan motif berprestasi. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas SDM. Yang keempat yaitu meningkatkan penguasaan kita terhadap teknologi modern. Nah, kemudian cara mengatasi globalisasi dalam bidang ekonomi apa saja? Yaitu 1. Menyiapkan SDM yang kompeten dan kompetitif. Kemudian yang kedua yaitu melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan. Yang ketiga yaitu menghilangkan praktek KKN. Kemudian yang keempat yaitu mendorong pengusaha-pengusaha lokal. Kemudian yang kelima yaitu mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia. Nah, kemudian cara mengatasi globalisasi dalam bidang komunikasi itu apa saja? 1. Memilih dan memanfaatkan alat komunikasi itu secara tepat dan baik. Yang kedua, memanfaatkan alat komunikasi dan tidak menyalahgunakannya. Kemudian yang ketiga yaitu memilih informasi dengan cepat dan bijaksana. Nah, itu adalah salah satu cara mengatasi globalisasi dalam setiap bidang-bidang. Nah, kemudian yang terakhir, cara mengatasi globalisasi dalam bidang transportasi. 1. Memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktunya. Kemudian yaitu yang kedua, menggunakan alat transportasi yang tidak berlebihan. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga keberadaan alat transportasi lokal. Nah,
Itu adalah materi-materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu membahas mengenai bentuk-bentuk globalisasi, kemudian dampak-dampak globalisasi, dan yang terakhir yaitu upaya-upaya menghadapi globalisasi. Nah, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Semoga materi pada pertemuan kali ini dapat kalian serap dengan baik, dapat dimengerti dengan baik. Nah, apabila dalam penyampaian Bapak pada pertemuan kali ini masih ada yang kurang jelas atau kurang kalian pahami, nanti bisa kalian tanyakan secara langsung. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.